Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Sobat Jarkom, channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Oke sobat, pada kali ini kita akan membuka tutorial lengkap ya terkait dengan pelajaran ASJ, administrasi sistem jaringan, mulai dari instalasi Linux, Windows sampai mengkonfigurasi ya web server, DHCP server, DNS server, dan terakhir kita akan coba membuatkan virtual host dan database server. Seperti apa tutorialnya? Ikuti terus sampai selesai dan jangan lupa di klik like-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan tuangkan komentar di bawah ini. Oke, cus kita langsung masuk ke tutorialnya. Baik, kita mulai langkah pertama, kita buka Oracle-nya, Oracle VirtualBox-nya, dan kemudian kita buat virtual mesin. Oke, kita klik new, dan kita ketik namanya Debian Server. Oke, Debian Server. Kemudian kita klik next. Dan kita lanjutkan cukup segini ya, kemudian kita klik next lagi. Kemudian untuk harddisknya kita tambahin ya, bisa langsung diketik di sini ya, bisa juga kita geser dari sini. Oke, kita geser secukupnya, terus kita geser, dan oke, cukup kira-kira segini. Oke, kemudian kita klik next lagi. Oke, kita klik finish, dan berikutnya kita setting, klik settingnya, kemudian ke bagian network, dan di bagian network ini kita bagi dua. Oke, yang satu yang bridge adapter seperti ini, kemudian kita masuk ke adapter yang kedua, di enable, dan kita pilih internal network. Oke, seperti ini, dan kita klik OK. Lanjutkan, kita buat virtual mesin yang kedua untuk Windows. Kita klik lagi new. Kemudian kita ketik di sini namanya Windows 7. Oke, kita klik di sini next. Oke, selanjutnya kita klik next lagi, dan sudah cukup kita klik next, klik finish. Kita klik setting, kemudian pilih ke bagian network, dan pada bagian network adapter satunya kita klik internal network. Oke, cukup satu adapter saja. Klik OK. Dan kita akan melakukan instalasi secara bersamaan. Pertama kita klik Debian-nya. Kita klik start di sini. Oke, kita tunggu, sedang proses. Oke, sudah muncul seperti ini. Kita klik dan kita klik order, pilih ordernya sini, kemudian kita cari Debian-nya, dan Debian-nya di sini ada di C misalkan, bahan cluster, sini double klik, dan kita pilih Debian 12 ya. Selanjutnya kita klik open sini ya, klik open, kemudian klik mount and retry. Oke, kita tunggu, dan ini kita tutup aja ya. Oke, kemudian kita pilih ke bawah, ini menggunakan keyboard ya, keyboard di panah bawah ya, seperti ini ya, tombol panah bawah di keyboard sini. Oke, ini ya di keyboardnya, kemudian enter. Oke, kita tunggu, dan ini boleh kita tutup lagi, klik sini, enter lagi, sudah English di sini ya, kita klik enter lagi, kemudian kita pilih ke bawah, kita pilih order, di enter, dan kita pilih ke atas Asia, kita pilih Asia, di enter, dan kita pilih Indonesia. Oke, seperti ini, enter lagi, ini langsung di enter, dan ini enter lagi. Oke, kita tunggu ya. Nah, sambil menunggu ya, ini kita geser up di sini, dan kita akan install Windows. Kita Windows, klik start. Oke, kita tunggu sampai Windows-nya muncul ya. Ini kita pilih order, dan kita pilih
di sini di C ya, kemudian bahan cluster 3 dan kita pilih Windows 7, open, dan kita klik mount and retry. Kita tunggu. Ya, ini kita tutup saja dan ini kita geser sebelah sini supaya bisa jadi 2. Oke. Nah, oke, ini boleh kita tutup lagi. Dan di bagian sini ini kita tutup saja. Kita langsung klik. Oke. Boleh kita dua-duanya. Yakin? Kita klik next dan kita klik install now. Jadi kita akan menginstal berbarengan Windows dan Linux-nya. Kemudian ini kita pilih Windows 7 Starter saja dan kita pilih next. Kemudian kita pilih accept, klik next lagi, kita pilih yang custom dan kita pilih next lagi. Kita tunggu sampai selesai dan berikutnya kita coba beralih ke Linux lagi. Yang Linux-nya ini ada 2 interface. Interface yang pertama di setting seperti itu. Langsung di enter. Enter, kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, kemudian ini Debian-nya kita hapus. Debian-nya hapus. Dan kita ketik server, continue, enter ya. Kemudian domain name-nya kita ya, misalkan ya supriyadi.net. Silakan pakai nama sendiri masing-masing. Boleh .net, boleh .com. Ya. Oke, enter. Kita masukkan passwordnya 1 sampai 6 saja. 1 2 3 4 5 6. Di enter, lagi masukkan 1 2 3 4 5 6, di enter lagi, dan full name-nya kita kasih misalkan Supri. Oke, enter, jangan pakai spasi ya, nah, jadi nama masing-masing jangan pakai spasi. Ini juga sama, enter lagi, dan kita masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6. Enter, masukkan lagi 1 2 3 4 5 6, di enter lagi. Ini kita nunggu. Jadi kita berbarengan nginstal Windows dan Linux ya. Ini Windows-nya biar jalan seperti ini ya, dia lagi nginstal dan ini kita nginstal Linux-nya. Oke. Kita tunggu ya prosesnya sampai selesai. Nah, dengan seperti ini kita akan bisa menghemat waktu karena kita menginstal berbarengan ya Linux dan Windows. Kita tunggu sampai proses berikutnya. Oke, nah ini kita berada di wilayah Jakarta ya, berarti kita pilih yang atas, enter. Oke, kita tunggu sampai berikutnya. Nah, ini pilih yang atas saja, guided ya, use entire disk. Di enter di sini. Ya. Jadi pilih yang ini ada 3 pilihan, ada 4 pilihan ya. Kita pilihnya yang atas saja, guided ya. Enter, di enter lagi, dan kita pilih yang atas, enter lagi ya. Ya, nah ini kita enter lagi, finish. Kemudian kita pilih yes ya, di enter. Oke, kita tunggu ya. Tadi untuk memilih kita pakai tanda panah bawah. Ya, panah ya, jadi panah kiri, panah kanan. Oke, ini kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Nanti kita nunggu pilihan paketnya ya. Di tahap akhir jangan sampai salah, nanti diperhatikan benar, jangan sampai salah. Nah, yang Windows juga kita perhatikan ini sudah selesai ya. Jadi kita nunggu proses berikutnya.
Ini boleh kita klik restart now yang windownya. Oke, ini proses ya booting. Kita tunggu. Oke, ini tinggal completing installation yang Windows-nya dan yang Linux ini juga sebentar lagi selesai. Ini kita sekarang baru install dua sistem operasi, Linux dan Windows. Linux sebagai server dan Windows-nya sebagai client. Akhir dari pembelajaran ini kita sampai ke database server. Jadi di akhir nanti ya bisa mengkonfigurasi, menginstal, mengkonfigurasi database server. Jadi harus benar-benar diikuti langkah per langkahnya dengan teliti, jangan sampai ada yang terlewat karena ini saling berhubungan ya. Jadi awal sampai akhir saling berhubungan. Kalau yang terlewat nanti ya tidak ada bisa yang dijalankan untuk di akhirnya. Yang Windows sebentar lagi sudah selesai. Nah ini selesai ya yang Windows-nya ya. Ya nunggu booting lagi. Oke, kita kembali ke Linux sini ya. Sambil nunggu selesai Windows, kita kembali Linux ini. Dan di Linux ini kita pilih no saja untuk participate-nya ya. Ini kita pilih no, di enter. Kita tunggu. Nah, ini pada saat pilihan seperti ini kita hilangkan bintangnya. Ingat cara menghilangkan bintang menggunakan spasi ini ya. Ini tombol spasi ini yang panjang. Ya, hilangkan, hilangkan. Dan pada webnya kita kasih bintang. Ingat pada web sama SSH kasih bintang, jangan sampai kelewat. Ya, web SSH itu. Habis itu di enter. Nah, kita tunggu. Sementara ini nunggu, kita masuk ke Windows lagi, kita ketik namanya sini, misalkan Supri gitu ya. Misalkan pakai nama masing-masing di Windows-nya. Dan ini kita klik next. Ini password kosongin dan ini kita skip saja. Kita pilih use recommended setting dan ini kita pilih boleh ya Jakarta. Kita cari Jakarta. Nah, ini ya ada Jakarta. Ya, kita klik next dan kita pilih home. Oke, kita tunggu sampai selesai nih, sampai muncul tampilan star. Oke, kita balik ke Linux ya. Sini balik Linux. Ini kita pilih yes. Install Grab bootloadernya kita pilih yes. Ya, enter dan ini pilih yang paling bawah. Ingat yang paling bawah. Jangan sampai ketukar. Enter. Dan ini proses instalasi selesai ya, finishing the installation. Oke, ini kita klik continue. Klik continue sini. Oke, selesai install Debian-nya. Ya, lagi proses rebooting. Ya, pastikan nanti sampai bisa tampilan login. Ya, Windows juga sudah selesai. Kita perhatikan ini Windows-nya juga sudah selesai. Dan Linux sudah selesai. Jadi kita menghemat waktu, bisa keduanya berjalan berbarengan. Oke, kita coba masuk ke Linux dan langsung saja kita login menggunakan, nah ini misalkan Supri, tadi jangan lupa passwordnya 123456, enter, dan kita akan masuk sebagai root nantinya untuk konfigurasinya. Kita cek IP-nya, IP A. Oke, ini IP-nya ya.
Ini IP address untuk yang satu dan yang duanya belum kita setting, ya. Oke, kita sudah selesai dan kita akan langsung masuk ke settingan Linux terlebih dahulu. Oke, saya perbesar. Ya, kita su min, oke, su strip min, ketik, masukin passwordnya 1 sampai 6 dan ini kita sebagai root. Kita langsung setting networknya nano spasi slash etc slash network slash interface. Oke, seperti ini tulisannya. Di enter. Oke, nah ini kita tambahkan, ya, tambahkan di sini allow hot plug, ya, enp 0s8 tadi yang belum ada IP-nya. Kita ketik ipis enp 0s8, ya, inet, oke, static. Oke, kita masukkan addressnya, address, ya, ya, oke, addressnya kita pakai yang 200. Ya, ini kita contoh aja ya, addressnya 200 titik 200 ya, titik 1 per 24 per 24 ya. Oke, sudah selesai dan kita simpan, ya. Untuk menyimpannya kita keluar terlebih dahulu dengan menekan tombol CTRL X, ya. Ini CTRL X, dijawab Y, di enter. Oke, dan selanjutnya kita akan disable dulu if down enp 0s8, enter. Oke, kita enable lagi if up enp 0s8, enter, dan kita tampilkan IP-nya, IP spasi A. Oke, ini sudah dapat ya IP-nya tuh 200.201.1. Oke, sudah ada IP-nya. Ya, ini yang kita setting. Oke, langkah berikutnya kita akan install paket web ya. Paket DHCP-nya, apt install, ya, isc DHCP server. Oke, seperti ini ya, paket kita install apt install isc DHCP server. Kita akan mengkonfigurasi DHCP server sekarang. Ini jawab Y, enter. Nah, kita masukkan di sini device-nya. Kita masukkan pada device, ini device, kita pilih optical dan kita pilih choose disk-nya. Oke, kemudian di choose disk ini kita cari Debian-nya. Nah, Debian-nya ini saya di sini ditaruh di C, ya. Ini ditaruh di C sini, ya, di bahan cluster. Oke, sini, dan di sini Debian. Oke, kalau sudah kita klik open dan kita enter. Ya. Nah, ini kita tunggu sampai proses instalasi paket ISC DHCP server selesai. Nah, ini seperti ini. Oke, sudah selesai dan langsung kita akan masuk ke konfigurasi DHCP servernya. Klik nano etc default /isc DHCP server dan di enter di sini. Ya, kemudian pada bagian interface-nya, interface di sini kita masukkan tadi yang kita setting, enp 0s8. Ini ya, interface-nya enp 0s8. Kita simpan, Ctrl X, jawab Y, dan di enter. Baik, kita lanjut ke settingan berikutnya, nano etc dhcp /dhcp.conf, enter. Oke, kita masuk ke bagian yang atas terlebih dahulu. Nah, sini di optionnya, example-nya silakan diganti dengan domainnya masing-masing, ya. Misal di sini supriyandi.net, ya, silakan pakai nama masing-masing nanti. Kemudian yang paling bawah NS satunya kita hapus semua, ya, NS2 juga kita hapus. Dan kita masukkan IP address kita. Oke, tadi IP address kita adalah 200.200.1.1. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah.
Oke, kita lanjut ke bawahnya, dicari pada bagian subnet. Oke, terus oke, kita cek lagi. Nah, ini ya. Pada bagian subnet ini kita hilangkan pagarnya, hilangkan lagi dan hilangkan lagi sampai kurung kurawal. Oke. Nah, subnetnya ini kita masukkan IP address kita. Jadi kita hapus dulu. Oke, kita masukkan 200.200.1.0. Oke, kemudian netmasknya ini 255, 255 dan belakangnya kita ganti 0. Kemudian ranknya ini kita hapus semua. Kita hapus semua, hapus. Dan ranknya kita sesuaikan dengan subnet yang kita miliki. Oke, kita masukkan contoh 200.200.1 misalkan 50 spasi, masukkan lagi akhirnya 200.200.1. Oke, titik. Oke, ini yang akhirnya misalkan sampai ke 200 ya. Oke, 200. Oke. Kemudian yang option routernya ini kita hapus juga semua. Ini gateway yang akan kita kasih ke klien ya. Oke, kita hapus. Dan ini kita masukkan. Oke, IP kita berarti IP servernya 200.200.1.1. Oke, sudah selesai sampai di sini. Dan kita simpan dengan tekan tombol CTRL X ya, dijawab Y. Oke, CTRL X ya di keyboard ya. Oke, ini berbarengan nih CTRL-nya, kemudian X, oke, jawab Y, enter. Oke. Sudah selesai settingannya dan langkah berikutnya akan kita restart service DHCP-nya. Oke, /etc init.d isc DHCP server restart. Seperti ini. Enter ya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal di enter saja. Nah, tunggu. Oke, kemudian kita cek statusnya /etc init.d kemudian isc DHCP server status. Kita cek. Enter. Oke, statusnya sudah running semua. Berarti ini sudah selesai. Kita coba langsung ke window ya. Cek di windownya. Coba start. Ya, klik cmd. Enter. Ini ya, cmd ya. Kemudian kita coba IP config /release dulu. Release. Enter. Oke, kita masuk IP config ya /renew. Kita tunggu, kalau berhasil dia dapat IP otomatis. Oke, sudah dapat. Nah, ini ya. Supriyadi.net dan di sini ada 200.1.50, kemudian gateway-nya diarahkan ke sini juga. Ya, berarti settingan DHCP server kita sudah selesai nih. Ya, sampai di sini selesai settingan DHCP server. Kita akan memasuki materi berikutnya. Kita sambung ke pembahasan berikutnya ya. Berikutnya kita akan masuk ke web server. Ya, oke, kita masuk ke web server dan pastikan web servernya tadi sudah diinstal pada saat install ya. Nah, kita akan coba cek terlebih dahulu paketnya. Oke, di Linux lagi kita kembali ke Linux. Caranya kita ketik ya statusnya, kita cek statusnya sistem ctl status apache ya, apache 2. Ya, ini paket web server ya. Enter. Nah, ini sudah running, berarti web server kita sudah terinstall ya, karena tadi di awal sudah install kita web servernya. Oke. Berikutnya kita akan coba buat satu folder dan di dalamnya ada satu halaman web kita ya. Oke, kita masuk ke cd spasi /var ya www/html, enter. Kemudian di sini kita buat mkdir ya spasi. Nah, ini nama folder kita. Ini contoh web Supri, silakan disesuaikan dengan nama masing-masing. Enter. Oke, kita masuk cd spasi web Supri, enter. Sini ya, cd spasi web Supri, enter. Dan kita masuk nano ya spasi index.html, enter. Nah, kita ketik di sini
Ya misalkan ini center, ketik persis seperti ini ya. Selamat datang di website Supri. Nah, ini ya. Oke, kita tutup. Oke, center lagi. Oke, dan selanjutnya kita simpan dengan CTRL-X ya, CTRL-X di keyboard ya. CTRL sama X. Jawab Y, enter. Oke, nah sekarang kita uji coba di window. Oke, masuk ke window-nya. Ini kita masuk ke window-nya, kita buka Internet Explorer-nya. Coba kita buka ya. Kita tutup aja nih boleh. Dan kita masuk Internet Explorer, klik. Oke, kita tunggu. Dan ini nanti kita coba ketik IP kita. Ya. IP-nya tadi, IP servernya 200.200.1.1. Enter. Ini kita klik simulator aja. Oke, ya. Dan ini kita ini ya udah halaman defaultnya ya. Nah sekarang kita coba masuk ke halaman web yang tadi kita buat. Ya buat baru sini. Oke, kita masukkan 200.200.1.1/web supri. Enter. Nah ini disesuaikan dengan folder yang tadi kita buat. Oke ini ya. Selamat datang di website Supredi. Oke ini sudah selesai kita membuat website web server. Ya nanti kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya. Selanjutnya kita akan menginstal dan mengkonfigurasi DNS server. Ya. Oke kita lanjut ke materi berikutnya. Kita akan install DNS server. Oke langsung ya. Install apt/install bind 9 ya spasi DNS utils ya. Nah ini seperti ini, enter. Dan kalau seperti ini kita minta nanti kalau misalkan ada yes dia jawab ya. Kita masukkan CD-nya ini optical, jadi device opticalnya, kemudian kita pilih di C ya bahan cluster 3, kemudian kita pilih Debian-nya dan open. Oke ya. Kemudian di enter. Oke, kita tunggu. Nah, sudah selesai instalasi DNS-nya. Berikutnya kita akan konfigurasi DNS ya. Konfigurasi DNS-nya. Oke, kita langsung masuk ke settingan DNS bind-nya. Langkah pertama kita ketik nano spasi etc ya /bind/name.conf seperti ini .options. Oke, enter. Oke, seperti ini ya, enter. Dan option ini kita enter dulu, ke bawahin. Jadi ada pada tulisan option ini kita enter sekali. Ya, kita ke bawahin ya. Nah, ini. Kemudian ya ke bawah atasan lagi. Oke, kita ketik ya ACL, kemudian ini pakai tanda kutip ya, trusted. Tanda kutip lagi. Kurung buka kurawal dan di sini kita pakai tab ya, tab, kemudian kita masukkan di sini IP kita. Subnetnya ya 200.200.1.0/24 ya titik koma ya. Nanti jangan lupa ya harus persis seperti ini ya. Kemudian berikutnya oke local host ya oke di sini masukin titik koma dan di enter lagi ya. Kemudian baru kita tutup dengan tutup kurawal ya. Ini kita tutup kurawal dan pakai titik koma. Lanjut ke bagian bawah ya, terus ke bawah ke bawah ke bawah. Nah di sini ini pada forwardernya ini kita hapus ya, jadi garis miringnya nanti kita hapus ya. Nah sebelumnya kita pasang, ketika tambahin ya sini recursion yes oke titik koma. Terus berikutnya ya tab lagi, jadi untuk ke dalam tab ya, ketik allow query. Oke. Kemudian ini kita masukkan trusted ya titik koma,
dan kita tutup kurung kawal ya. Kemudian berikutnya ini forwardersnya ini kita hapus ya. Ya, ini juga kita hapus. Dan kita masukkan ini, kita hapus, kita ganti jadi DNS-nya Google ya. Ini kita hapus ya. Nah, ini kita hapus, kita ganti DNS Google. Misal 8.8.8. Oke. Oke, kita enter. Tab lagi dan kita masukkan di sini 8.8.4.4. Ini bebas aja ya. Yang penting DNS. Koma dan ini kita hilangkan juga ya garis miringnya. Oke. Terus ke bagian bawah sekarang. Nah, oke, geser ke bawah nanti. Nah, di sini kita tambahin ya. Oke, pakai tab di sini ke bawahnya. Oke, enter. Ya, kemudian kita ketik di sini listen on ya. Oke, di sini listen strip on. Oke, kemudian di sini kita masukkan any. Oke, sama any ya titik koma dan ini kita tutup kurung awalnya. Ya, kemudian ke tanda kutip. Oke, sudah selesai dan kita simpan. Ya, simpan gimana caranya? Oke, sudah selesai semuanya ke atas ya. Kita simpan dengan tekan tombol CTRL-X, dijawab Y ya seperti biasa. Oke, jawab Y, enter. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya. Kita akan setting zone-nya ya. Kita nano etc bind name conf.localnya. Oke, lokal, enter. Dan pada bagian yang paling atas ini kita setting ya. Di sini kita tambahkan zone-nya, zone kita. Oke, nah sini oke, kita masukkan zone-nya. Oke, kita ketik ya, zone kutip-kutip yang tadi nama domain kita nih, supriyadi.net gitu ya. Nanti disesuaikan dengan yang sudah dibuat di awal ya. Nah, tipenya master. Terus kemudian filenya, file konfigurasinya kita masukkan di sini, file spasi tanda kutip ya etc bind john ya. Kemudian kita masukkan db supriyadi.net ya. Sekali lagi ini disesuaikan dengan punya kalian ya. Ya, titik koma ya, dan ini kita kutip ya, jangan lupa titik koma, kemudian kita tutup dengan tutup kurawal titik koma ya. Sudah selesai seperti ini, pastikan seperti ini dan kita simpan dengan cara tekan CTRL-X ini ya, CTRL-X jawab Y, enter. Oke, kita masuk ke settingan berikutnya, kita copy konfigurasi default dari DB-nya ya ke settingan yang punya kita. Ya, caranya kita ketik cp-nya, tapi sebelumnya kita buat folder dulu, mkdir spasi etc bind jones, enter. Oke, kita sekarang copy cp /etc bind db.local ya ke etc bind jones ya, ini /db supriyadi.net. Ini jangan salah ya, penamaannya harus sesuai dengan yang kita buat dari awal. Oke, kita setting nano etc bind /jones ya db supriyadi.net, enter. Nah, ini kita setting sekarang. Ya, silakan dihapus pada localhost ya dan diganti dengan nama domain kita. Oke, kita hapus. Diganti jadi supriyadi.net. Kita ketik ns1 titik supriyadi.net.
Nah, seperti ini ya persis ya. Jadi jangan sampai beda. Ini rootnya kita hapus. Misalkan kita dirubah jadi admin ya. Dihapus. Oke, admin titik. Nah, ini kita hapus juga localhost diganti jadi supriyadi.net. Supriyadi.net. Ini kita hapus, lokal hostnya kita hapus dan kita ganti jadi ns1.supriyadi.net. Nah, kemudian ini IP-nya kita hapus, diganti dengan IP kita. Ya, ini kita hapus, ganti dengan IP kita 200.200.1.1. Dan yang paling bawah nanti kita hapus. Ya. Kita ganti jadi ns1. Ya, ini kita hapus ya. Ini di enter. Ya, kemudian kita masukkan di sini ns1 ya. Dan kita arahkan ke IP yang kita miliki. Ya, kita ketik ns1, ini pakai tab aja, in tab a tab, kemudian ini 200.200.1.1, dan yang bawah kita hapus, kita ganti jadi www. Nah, ini kita kebawahin, kita hapus, dan kita ganti www. Nih ya, kita jadi www ya di sini. www tab in tab a tab lagi, kemudian kita masukkan 200.200.1.1. Oke, sampai di sini sudah selesai settingan kita, dan selanjutnya kita simpan dengan tekan tombol CTRL-X kemudian dijawab Y. Ya, ini tekan CTRL-X, jawab Y, enter. Oke, nah langkah berikutnya kita akan restart ya, sistem CTL start ya, bind 9, enter. Kemudian kita coba cek settingannya ya, ini cek statusnya. Oh, enable ya, enable kalau bisa. Nggak bisa ya. Oke, nanti kita coba ke settingannya, cek settingannya caranya ya, atau kita coba restart dulu sistem CTL ya, statusnya seperti apa, enter ya, ini statusnya. Dan berikutnya kita akan coba cek konfigurasinya, name spasi cek conf ya, enter. Oh, salah nih, ada salah penulisan, ulangi lagi, name ya, sip cek cek. Nah, ini cek conf, enter. Nah, di sini ternyata masih ada kesalahan nih ya, di localhost sama di forwarders kurang titik koma ya. Ini perhatikan, ini missing ya titik koma. Berarti kita masuk ke settingan option lagi tadi ya, kita masuk ke settingan option dan kita betulin ya, titik komanya kita tambahin ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan akan ditampilkan di sini ya. Nah, untuk bisa masuk kita nano spasi etc, masuk lagi ke settingan bind, kemudian name conf.option seperti ini, enter. Dan ini kita akan tambahkan. Oh iya, ternyata di sini ya, di belakang 200 ini tidak ada titik komanya. Ini kita tambahin titik komanya. Ya. Ini mesti setelah ganti baris harus ditambahkan titik koma ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang titik komanya. Oke, titik koma. Kemudian kita coba cari lagi ke bawah, ada titik koma setelah trusted. Nah, ini dia. Oke, di atasnya, nah ini nih. Nah ini tidak ada titik koma ya. Nah, kita tambahin titik koma sini. Nah, itu. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Sudah selesai nih. Kita simpan, Ctrl X, jawab J. Ya, di enter ya seperti biasa. Dan kita coba restart sistem CTL, restart bind 9, enter. Nah, sekarang kita cek lagi sistem CTL status bind 9. Oke, sudah ya. Ini tinggal CTRL-C aja 2 kali. CTRL-C 2 kali ya. Ya, itu. Dan sudah selesai, kita akan coba masuk ke window-nya untuk ngecek ya.
Sebelumnya kita coba cek masih ada konfigurasi nggak, name check conf, masih ada yang salah nggak coba. Nah, tidak ditampilkan, berarti konfigurasi kita sudah selesai. Kita masuk ke Windows-nya, Windows 7 tadi, dan kita coba masuk ke CMD. Sini ya, CMD, enter. Nah, kita coba ping spasi supriyadi.net. Oke, sudah reply. Berarti domain supriyadi.net ini sudah berhasil dikonfigurasi. Dan kita sudah memiliki domain sendiri, namanya supriyadi.net yang mengarah ke server kita. Ini sini ya. Ini servernya. Oke, kita masuk ke pembuatan virtual host. Oke, kita ketik CA1. Oke, CA1 min R. Oke, user dolar ya, dolar user titik 2 dolar user. Oke, seperti ini. Kemudian kita mengarahkan ke var www ya HTML dan nama folder kita tadi web supri. Oke, di enter. Enter ya. Terus kemudian kita atur kepemilikannya, ini mengatur kepemilikan dan kita atur hak aksesnya. Caranya chmod, kita ketik di sini ya, chmod. Oke, min r, kemudian 755, oh sorry, oke 755 / var www html. Oke, www sudah ya, cukup ya. Terus kemudian kita copy cp etc apache 2 yang site available-nya, yang 00-nya kita copy, nya default 00-nya. Nah, ke etc apache site available. Di sini site available. Dan ini kita ketik nama punya kita misalkan tadi ya supriyadi.net titik ya, tambahin lagi .conf ya, seperti ini ya. Ini bukan di enter ya, tapi tadi turun sendiri ke bawah ya, sesuai dengan nama masing-masing. Di enter ya, jadi seperti itu ya, jangan sampai salah ini ya. Nah, nggak bisa, ternyata memang cukup cuma segitu ya. Jadi intinya kita buat jangan sampai ada yang di enter aja ya, seperti itu, langsung aja diketik. Nah, seperti ini ya, di enter. Kalau sudah selesai gini ya udah tinggal di enter ya, kita copy. Nah, kemudian kita edit ya, nano yang ini ya, /etc /apache 2 site available, sini ya site available-nya, site available supriyadi .net.conf ya, ke atas. Nah, ini kita akan tambahkan di sini ya, kita bawa ke bawah, kita server name-nya nanti kita rubah ya, terus kemudian kita buatkan server alias juga, dan dokumen root-nya kita rubah, termasuk juga server adminnya. Oke, kita rubah juga server admin dulu, kita hapus dan kita ketik di sini admin, localhost-nya kita ganti. Localhost-nya kita ganti jadi supriyadi.net. Ya, kemudian ini var www html dan kita ganti menjadi web supri. Oke. Dan pada bagian atas ini kita masuk ke bagian atasnya. Oke, kita tunggu. Ya, nanti di bagian atasnya ini kita rubah ya, server name-nya kita rubah. Sorry. Nah, ini ya kita hapus dulu. Nah, server name-nya kita rubah jadi supriyadi.net. Oke, kita ketik supriyadi.net. Di enter ke bawah, tab ya. Kemudian kita buka server alias. Server alias. Ini www.supriyadi.net. Oke, ini sudah selesai ya, settingan virtual hostnya sudah selesai. Jadi pada saat kita buka website ini nanti akan mengarah ke sana. Selanjutnya kita simpan ctrlx ya, sini ctrlx jawab J. ctrlx jawab J, di enter. Dan kita restart Apache-nya ya. Caranya kita ketik systemctl. Sorry, kita aktifkan dulu ya. A2 ensite ini ya, supriyadi.net.conf. Enter. Dan yang defaultnya kita nonaktifkan ya, A2D ya. Ya, this site
ya Supriyadi sorry ya 00 maksudnya yang di nonaktif itu, enter. Dan kita reload sistem CTL, reload. Ini reload apa C2, enter. Oke, nah ini sudah selesai. Kita coba masuk ke window-nya, dan di window ini kita langsung ke browser ya. Nih kita coba langsung buka supriyadi.net, enter. Oke, domain supriyadi.net sudah mengarah ke website kita. Nah berarti sampai di sini virtual host untuk website sudah selesai. Jadi web server kita sudah jadi ya sampai di sini. Ya, kita punya domain, kita juga punya website yang diarahkan oleh server. Oke, berarti sudah selesai. Nah, langkah yang praktikum yang terakhir kita akan coba install database ya. Langsung kita masuk ke instalasi database. Nah, bagaimana menginstal database? Kita install apt install MariaDB ya, strip server. Enter. Kita jawab Y, enter, dan kita tunggu sampai selesai ya instalasi MariaDB-nya. Jadi kita install database. Database akan menyimpan sekumpulan data di server. Ya, kita akan nanti buatkan contoh database dan tabelnya ya. Oke, sudah selesai, kita akan masuk ke settingan database-nya. Caranya kita ketik di sini MySQL. Ya, jadi untuk masuk ke database-nya kita ketik ya perintah MySQL MySQL -u ya root gitu ya, -p di sini MySQL -u root kemudian -p seperti ini, enter, dan passwordnya kosong ya, kita enter aja langsung. Nah, kita coba tampilkan database yang tersedia ya. Caranya kita ketik show databases ya, di sini show databases, ini databases gitu ya, titik koma, enter. Nah, ini database yang tersedia gitu ya. Ini database yang tersedia. Terus kemudian kita akan coba buat database kita sendiri. Contohnya misalkan SMK Pelita, ya kan? Kita buat create database spasi SMK underscore misalkan ya Pelita, gitu ya. Create database SMK underscore Pelita, titik koma, enter. Nah, kemudian kita masuk ke database-nya. Ini ya, kita coba show lagi. Apakah sudah jadi database-nya? Enter. Nah, ini sudah ada ya, SMK Pelitanya sudah ada, sudah muncul. Dan kita akan masuk. Ya, caranya use, ya kita ketik ya, use SMK Pelita. Ya, jadi sebelum kita buat tabel, kita mesti masuk dulu ini use SMK underscore Pelita, titik koma, enter. Dan sekarang kita akan coba buatkan tabel, contoh tabel siswa ya. Create tabel, seperti ini sintaknya, contohnya ya, create ya, kemudian tabel, dan kita ketik nama tabelnya, kita tabel misalkan siswa, dan ini kurung buka, kita masukkan ya ID ya, misalkan jadi ada dua nih fieldnya, ada ID sama ada nama ya. ID ini integer, kemudian auto increment ya seperti ini ya, koma, dan selanjutnya kita akan buat nama ya seperti ini, koma, kemudian nama ya, nama itu menggunakan variabel karakter ya, nama siswa misalkan ya, variabel karakter varchar ya, misalkan 100 ya isinya. Oke, 100 karakter, koma ya, kemudian kita setting sebagai primary key-nya integer ya, atau ID maksudnya, primary key ya, di sini ID ya, dan kita tutup, kemudian tutup kurung lagi ya, engine-nya sama dengan InnoDB ya, titik koma ya, kita enter ya, yes, di enter, selesai ya. Berarti kalau ada query oke, berarti sudah selesai. Dan kita coba show tables ya, kita coba show tables, apakah sudah tampil belum, show ya
tabels ya, titik koma enter. Nah ini dia, tabel siswa sudah tampil. Nah sekarang kita akan coba insert ya, kita akan memasukkan data ke dalam tabel siswa ya. Perintahnya seperti ini ya, kita ketik insert gitu ya, insert into, nah ini sini insert into siswa ya, kemudian kita masukkan nama siswa ya, kemudian sini values ya, kita masukkan pakai kutip ya, sini misalkan Supri ya, kutip, oke, unit koma enter. Nah sudah masuk ya. Kemudian kita coba lagi buat ini pakai panah aja ya, untuk biar biasa cepat ya. Nah, kita ganti namanya, misalkan yang keduanya Nawaf ya. Silakan nanti buatkan sesuai dengan selera masing-masing. Kita pakai panah atas lagi, kita ketik, nah ganti namanya misalkan Atifah ya. Enter. Oke, nah sekarang kita akan tampilkan data yang sudah kita input. Caranya kita ketik select bintang from siswa. Oke, enter. Nah, ini. Oke, sudah selesai. Berarti sampai sini kita sudah berhasil membuat server database dan berhasil mencoba membuat database, kemudian kita memasukkan data-data ke sana. Ya, selesai sudah praktikum kita. Oke sobat, selesai sudah tutorial kita dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.